Ini bisa di-download di internet, tapi nanti saya kirim ke ini ya. Diangkat, diangkat. Agak tinggi. Nah ini hak cipta, ini disusun oleh Ibu Sarina SAG MPDI ya. Ini mungkin dosen agama, tapi dia lebih. Ya. Nah ini dia, kita pakai satu buku ini saja supaya kalian tidak bingung. Masih ada satu buku satu kalau kalian ini. Ya. Nah, tidak perlu dibeli, ya. Bukunya sudah ada, saya downloadkan. Nah ini, ya, yang akan kita pelajari. Bab 1 lingkup kajian dan tujuan ISBD, Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ya, nah itu. Itu kerangka mengajarnya, saya sesuaikan dengan daftar isi. Jadi kita sistematis seperti ini. Saya tidak mau melangkau gitu. Sedangkan aplikasinya nanti, kalau memang nanti ya sesuai waktu lah, ya. Jadi kita kemarin udah tahu pengertian ilmu budaya dasar, lingkup kajian sosial budaya, tujuan ilmu sosial budaya dasar, pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISBD. Ya. Kemudian manusia dan kebudayaan ya. Bisa dilihat di situ. Nah, nanti kita belajar tentang manusia di bab 2-nya, kemudian hakikat manusia, pengertian kebudayaan, perwujudan kebudayaan, substansi isi utama, sifat-sifat budaya, pengaruh budaya terhadap lingkungan, proses perkembangan kebudayaan, perubahan kebudayaan. Nah, kapan kita meet? Belum ya? Nah? Belum. Jadi kalau meet-nya open book, berarti soalnya tidak ada di sini. Tapi kalau close book, semua soal ya saya ambil di sini. Nah, gitu saja. Kita setuju yang mana, gitu, ya? Biar mudah menghafal ini saja, ya kan? Jadi sebenarnya banyak buku ya. Karena ini baru pertama, ya. Kemudian bab 3-nya manusia dan peradaban. Saya sudah cerita kemarin itu supaya untuk membuka wawasan, pengertian hakikat manusia, peradaban perubahan sosial, teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan, kemudian peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Ya kita lebih global ngomongin Indonesia, ya. Ini sakit kayak ini, ngapa enggak ke situ? Sampai kepala aja mau noleh aja susah ya. Kasihan juga. Pindah saja di depan ini. Ini nih yang di sebelah sini nih. Ya kan? Ke depan. Sakit tuh. Aman gitu ya. Mau amin tuh harus aman ya. Kemudian ada individu dan masyarakat. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya, masyarakat kota dan desa. Nah, kalian nanti akan berhadapan dengan masyarakat kota dan desa. Nah, itu pentingnya kalian belajar ya ISBD. Ya. Karena kalau kita misalnya nanti kita pergi misalnya KKN di suatu tempat, kalau di kota dan di desa itu berbeda. Pola pikirnya, pola-polanya. Jadi ilmu ini penting sekali dalam kalian nanti menjadi katekis. Kemudian interaksi sosial dan pelapisan sosial, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Nah, maka saya katakan tadi itu kalian harus berani mengambil posisi-posisi strategis. Ya. Kemudian bab 5 manusia, keragaman dan kesederajatan. Ya. Nah, makna keragaman dan kesederajatan, unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. C. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat dan kehidupan global. D. Problematika diskriminasi. Ya. Kemudian bab 6 manusia, nilai moral dan hukum, hakikat nilai moral dalam kehidupan, problema pembinaan nilai moral, manusia dan hukum, hubungan manusia dan hukum, manusia dan pandangan hidup, tipe pandangan hidup, unsur-unsur pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab dan alasannya. Lalu kewajiban dan tanggung jawab, pengabdian dan pengorbanan. Nah, nanti kita bagi, ya, di mana batasnya, ya, kita lihat nanti. Kemudian ada bab 9, manusia, kegelisahan dan ketentraman. Kegelisahan dan gejala, faktor penyebab kegelisahan, cara mengatasi kegelisahan.
Ya. Kemudian bab 10 harapan dan keberhasilan. Pengertian harapan, harapan dan kebutuhan, pengertian kepercayaan, percaya diri mengatasi kesulitan, keberhasilan dan kegagalan. Bab 12, langsung bab 12 ya? Seharusnya bab 11 nih. Manusia, sains, teknologi dan seni ya. Ini ada salah ketik. Jadi ada 12 bab, makna sains, teknologi dan seni bagi manusia. Ini tadi saya katakan. Kita langsung melaju dengan big project-nya. Kita harus beradaptasi dengan teknologi ya. Sekarang kan IT teknologi namanya. Kemudian makna sains, teknologi dan seni bagi manusia. Nah itu tadi. Ini Bapak ini tidak nyambung, masa suruh kita buat vlog itu. Saya lompat dulu. Supaya kalian nanti tidak kagetan. Ada big project-nya, kalian disuruh buat film. Ya kan? Nah kalau udah buat film tuh. Ya kan? Ya benar. Karena dengan film itu kalian bisa mengemukakan singgungan-singgungan yang tak menyinggung orang kan. Kalian stand up komedi ya kan, direkam ya. Kemudian ya jelas di situ manusia dan lingkungan ya. Manusia sebagai subjek dan objek iptek, dampak penyalahgunaan iptek bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian pengertian manusia dan lingkungan, korelasi antara manusia dengan lingkungan. Pengaruh manusia pada alam lingkungan, hidup, sumber alam, permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, iptek dan kelestarian hidup, manusia dan lingkungan sosial budaya. Ya, itu daftar pustaka. Selalu ada biodata si penulis. Nah, ini dia. Kita masuk ke mulai teori. Ya. Teorinya itu penting.